Plot twist yang bikin semua terdiam, Erick Thohir kembali bikin kejutan. Tak terduga, pengganti oleh Romeni. Ternyata bukan Miliano. Seperti prediksi, banyak orang, striker mewah, seharga 270 miliar diam-diam. Sudah siap tempur, proses naturalisasi. Langsung dikebut kilat, siapa sosok misterius ini yang disebut bisa ubah wajah timnas secara total? Saksikan bocoran gila yang bisa bikin ASEAN ketar-ketir sebelum pengumuman resmi meledak ke publik. Bom waktu dari media asing, media Vietnam. Secara mengejutkan, soroti nasib Shin Tae-yong dengan pernyataan tajam yang mengguncang. Apakah ini sindiran atau pengakuan terselubung? Nama Indonesia kembali menggema di mata dunia. Saksikan fakta lengkapnya di sini. Kabar yang bikin bangsa berdegup bangga. Calvin Verdonk, bek timnas Indonesia yang gagah perkasa dan penuh karisma, kini jadi kandidat utama kapten di klub Belanda NEC Nijmegen. Saksikan kisah kenaikan derajat yang siap membuat lawan bertekuk lutut dan publik tak percaya. Mata perang urat saraf dimulai. Media Malaysia secara mengejutkan singgung timnas Indonesia dan PD klaim Harimau Malaya. Kini jadi buruan banyak negara. Pernyataan penuh sinyal panas ini bikin netizen meradang. Saksikan saling sindir antar rival abadi yang siap membakar emosi supporter ASEAN. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Plot twist yang bikin semua terdiam, Erick Thohir kembali bikin kejutan. Tak terduga, pengganti oleh Romeni. Ternyata bukan Miliano. Seperti prediksi, banyak orang, striker mewah, seharga 270 miliar diam-diam. Sudah siap tempur, proses naturalisasi. Langsung dikebut kilat, siapa sosok misterius ini yang disebut bisa ubah wajah timnas secara total? Saksikan bocoran gila yang bisa bikin ASEAN ketar-ketir sebelum pengumuman resmi meledak ke publik. Nama Thijs Dallinga kembali mencuat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Thijs Dallinga, striker asal Belanda yang saat ini memperkuat Bologna di Serie A, disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan oleh Romeni yang mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Cedera serius yang menimpa oleh Romeni membuka peluang bagi PSSI untuk mencari alternatif di lini depan timnas Indonesia. Salah satu nama yang kembali ramai diperbincangkan adalah Thijs Dallinga. Menariknya, Dallinga bukanlah sosok asing dalam wacana naturalisasi. Ia sempat masuk radar PSSI pada awal era naturalisasi pemain keturunan di bawah pelatih Shin Tae-yong. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta pada tahun 1950-an. Jika benar memiliki darah Indonesia, kehadiran Dallinga bisa menjadi tambahan tajam di lini depan Garuda. Musim 2024 sampai 2025, Dallinga mencatatkan 7 gol dan 3 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi bersama Bologna. Sepanjang karier profesionalnya, ia telah mengemas total 115 gol dan 23 assist dari 248 laga. Statistik impresif ini membuat publik mendesak agar PSSI segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Sementara itu, Kevin Dix langsung memberi sinyal positif kepada klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Ia mencetak 1 gol dalam debutnya saat laga pramusim kontra Valencia yang digelar di Stadion Borussia Park Minggu, 3 Agustus 2025, dini hari WIB. Kevin Dix tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua dan sukses mencetak gol dari titik penalti, membantu timnya menang 2-0. Penampilan solidnya ini menjadi awal manis dalam upaya Kevin Dix untuk menembus skuad utama asuhan Gerard Seoane dan sekaligus menjadi kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengumumkan bahwa Mauro Zijlstra akan menjadi bagian dari proyek naturalisasi timnas Indonesia dan diproyeksikan tampil untuk timnas U33 terlebih dahulu. Pemain kelahiran Belanda keturunan Bandung ini saat ini memperkuat FC Volendam di Eerste Divisie. Proses naturalisasinya diperkirakan rampung sebelum September 2025 agar bisa memperkuat Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Sidoarjo.
Di level U21, Zijlstra tampil gemilang dengan mencetak 17 gol dan 7 assist dari 21 laga musim lalu. Media Vietnam pun turut menyoroti Zijlstra setelah ia mencetak 6 gol alias double hat-trick dalam laga uji coba Volendam versus Bemster yang berakhir 17-0 pada 29 Juli 2025. Performa gemilang ini membuatnya dijuluki sebagai calon bintang baru Timnas Indonesia. Bek Leeds United, Pascal Struijk, juga masuk dalam radar naturalisasi. Media Belanda menyebut bahwa keluarga Struijk telah memberi izin untuk membela Indonesia. Pada April 2025, ia terlihat menyaksikan langsung laga Oxford United di Inggris yang memperkuat spekulasi kehadirannya dalam proyek Timnas Garuda. Jika bergabung, Struijk akan menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Indonesia, yakni sekitar 15 juta euro atau 285 miliar rupiah. Data Transfermarkt, Maret 2025. Dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Struijk bisa diandalkan sebagai bek tengah kiri. Bek tangguh Justin Hubner membuat debut agresif saat Fortuna Sittard menghadapi Bayer Leverkusen dalam laga uji coba. Ia melakukan tackle keras hanya 3 menit setelah masuk dan membuat winger Leverkusen, Ibrahim Maza, harus mendapatkan perawatan. Meski laga tersebut tak resmi, aksi Hubner menunjukkan tekad kuatnya untuk bersaing di Bundesliga. Bagaimana guys menurut kalian dengan gebrakan PSSI mendatangkan pemain baru demi lolos ke Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bom waktu dari media asing, media Vietnam, secara mengejutkan soroti nasib Shin Tae-yong dengan pernyataan tajam yang mengguncang. Apakah ini sindiran atau pengakuan terselubung? Nama Indonesia kembali menggema di mata dunia. Saksikan fakta lengkapnya di sini. Publik Vietnam turut berkomentar perihal kabar Shin Tae-yong menjadi kandidat kuat pelatih klub Liga Korea Ulsan Hyundai. Pasca dipecat dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebenarnya tidak menganggur begitu saja tanpa pekerjaan yang dijalani. Ia setidaknya memiliki 2 jabatan mentereng sebagai salah satu pengurus klub Seongnam FC dan wakil presiden Federasi Korea Selatan, KFA. Namun, tawaran melatih untuk Shin Tae-yong tak berhenti begitu saja setelah sebelumnya dikaitkan dengan Timnas Cina. Kini, Shin Tae-yong dikabarkan menjadi kandidat utama pelatih baru Ulsan Hyundai di kasta teratas Liga Korea Selatan. Shin Tae-yong sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia menerima tawaran tersebut, tetapi belum keputusan akhir. Memang benar saya menerima tawaran dari Ulsan, tetapi saya belum membuat keputusan akhir, kata Shin Tae-yong. Nasib Shin Tae-yong ini ternyata mendapat sorotan publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya. Pernyataan menarik pun dilontarkan. Media Vietnam, The Tao 247.vn, merasa Ulsan Hyundai tidak sebagus Timnas Indonesia. Destinasi baru pelatih Shin Tae-yong tidak sebagus Timnas Indonesia, tulis The Tao 247. Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan bergabung dengan Ulsan Hyundai, salah satu klub papan atas di K-League, Liga Korea. Akan tetapi, tujuan barunya tidak sebaik Timnas Indonesia, imbuh mereka. Lantas, mengapa media Vietnam bisa berkomentar demikian? Hal ini merujuk pada gaji yang bakal diterima Shin Tae-yong. Media Korea ramai-ramai mewartakan Shin Tae-yong bakal memecahkan rekor gaji terbesar sepanjang sejarah K-League. Namun, The Tao 2427.vn menilai bahwa nantinya gaji yang akan diterima Shin Tae-yong lebih rendah dari yang diberikan Timnas Indonesia. Hal itu mereka prediksi mengingat hingga saat ini belum muncul isu perihal angka gaji yang bakal diberikan Ulsan Hyundai. Jika kesepakatan itu terwujud, Shin Tae-yong bisa menerima gaji tertinggi dalam sejarah K-League. Sebuah prestasi luar biasa mengingat karier kepelatihannya di Korea cukup mentereng, tulis The Tao 247,1. Gaji Shin Tae-yong di Ulsan Hyundai mungkin lebih rendah dari yang ia peroleh saat melatih Timnas Indonesia. Meskipun gajinya di Ulsan Hyundai belum diungkapkan, imbuh mereka. Sementara menurut media Vietnam ini, gaji yang diterima Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia mencapai 32,9 miliar rupiah per tahun. Sebagai pelatih Timnas Indonesia, ia memperoleh penghasilan 2 juta dolar Amerika Serikat per tahun, sekitar 32,9 miliar rupiah.
sebuah angka yang mengesankan. Pungkas The Thao, 247. Venda. Kabar yang bikin bangsa berdegup bangga. Calvin Verdonk, bek timnas Indonesia yang gagah perkasa dan penuh karisma, kini jadi kandidat utama kapten di klub Belanda NEC Nijmegen. Saksikan kisah kenaikan derajat yang siap membuat lawan bertekuk lutut dan publik tak percaya. Mata, bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, jadi salah satu kandidat utama kapten tim NEC Nijmegen. Kabar tersebut disampaikan oleh Forza Enek. Sayangnya, pelatih Dick Schreuder tidak menunjuk bek timnas Indonesia sebagai kapten utama. Pelatih NEC Nijmegen, Dick Schreuder, menunjuk gelandang senior asal Suriname, Jaron Cherry. Jaron jadi suksesor Bram Nuiting. Penunjukan ini dilakukan usai NEC Nijmegen membungkam Blackburn Rovers dengan skor 3-1 pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Nama Calvin Verdonk masuk dalam daftar kandidat kapten tim NEC Nijmegen. Tidak hanya Calvin Verdonk, ada dua pemain senior lainnya yang jadi kandidat sebelumnya. Keduanya adalah Philip Sandler dan Dirk Proper. Soal hadirnya nama bek timnas Indonesia dalam daftar tersebut, Dick Schreuder buka suara. Menurutnya, para pemain yang telah jadi kandidat kapten utama tim bisa fokus sepenuhnya untuk pengembangan diri. Meski begitu, sosok Calvin Verdonk juga diminta untuk membantu perkembangan tim. Mereka sekarang bisa fokus pada diri mereka sendiri, ujar Dick Schreuder dilansir bolasport.com dari Forza Enek. Tetapi, mereka juga penting bagi tim. Hanya saja terkadang mereka memiliki jalur pengembangan individual yang sedang mereka kembangkan, ujarnya. Calvin Verdonk saat ini telah membuktikan diri sebagai pemain penting di kubu NEC Nijmegen. Musim 2025-2026 bakal jadi tahun kelima bagi Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen. Kini, dirinya menjelma jadi sosok yang sulit digantikan di lini belakang NEC Nijmegen. Calvin Verdonk jadi pilihan utama di sektor bek kiri. Selama 4 musim terakhir, Calvin Verdonk sudah tampil 104 kali di Eredivisie. Dirinya sukses mencetak 4 gol dan 6 assist. Penampilan impresifnya juga terbawa sampai ke timnas Indonesia. Meski penuh sesak talenta di sektor bek kiri, Calvin Verdonk tetap mantap jadi pilihan utama. Selain itu, penampilannya sukses membawa timnas Indonesia ke ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia menyebut Harimau Malaya saat ini kian jadi incaran banyak tim untuk menjalani uji coba agar mengetahui kekuatan mereka. Termasuk timnas Indonesia yang sempat mengajaknya, tetapi PSSI ditolak mentah-mentah. Timnas Malaysia belakangan ini memang mendapat sorotan dari pecinta sepak bola di Asia Tenggara. Pasalnya, dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni 2025 lalu, timnas Malaysia membuat kejutan. Tim yang saat ini ditukangi oleh Peter Ceklamovski tersebut berhasil mengalahkan Vietnam 4-0. Bukan sekadar pulang, Yardan Yafi resmi bawa pulang segudang pengalaman emas usai tampil membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Cerita haru dan pelajaran berharga dari arena pertempuran ASEAN. Ini disebut akan jadi modal penting membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi. Benarkah Yafi siap tunjukkan taringnya di laga-laga besar selanjutnya? Saksikan fakta mengejutkan yang bikin fans makin bangga. Pemain Persita Tangerang, Yardan Yafi, membawa pengalaman berharga usai membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Dengan bekal itu, Yardan bakal membawanya ke skuad Pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang, untuk mengarungi Super League 2025 sampai 2026. Timnas Indonesia U23 harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U23 2025. Pasalnya, Garuda Muda menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Yardan mengungkapkan seluruh pemain timnas Indonesia U23 telah berjuang maksimal pada laga tersebut. Namun sayangnya, hasil tidak berpihak pada skuad Garuda Muda. Kita harus mengakui keunggulan Vietnam di partai final
Pertandingan berjalan sulit dan semua pemain dan jajaran pelatih sudah menunjukkan kerja kerasnya selama turnamen berlangsung. Ujar Yardan, dilansir dari laman resmi Persita Tangerang, Jumat, 1 Agustus 2025. Lebih lanjut, Yardan mengatakan, Piala AFF U23 2025 telah menjadi salah satu pengalaman berharga baginya. Dia banyak mendapatkan pelajaran baru yang akan membawanya menjadi pemain lebih baik di masa mendatang. Tentu tampil untuk timnas U33 di ajang ASEAN U33 Championship 2025 ini menjadi salah satu pengalaman penting dalam karier profesional saya, sambung Yardan. Saya akan membawa pengalaman ini ke Persita dalam menjalani musim baru. Saya sudah tidak sabar untuk bergabung kembali dengan para rekan setim di Persita dalam waktu dekat, tambahnya. Sepanjang gelaran Piala AFF U23 2025, Yardan mendapat kesempatan tampil dalam 2 pertandingan, yakni melawan Brunei Darussalam U23 di fase grup dan melawan Thailand U23 di babak semifinal. Saat melawan Thailand, Yardan menjadi salah satu eksekutor di babak adu penalti. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membawa kabar gembira mengenai proses naturalisasi 4 pemain keturunan calon penggawa Timnas Indonesia, termasuk Mauro Zylstra. Erick mengumumkan berkas naturalisasi ke-4 pemain tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto dan kini tinggal menunggu proses di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi 4 pemain keturunan asal Belanda sejak Juli 2025 lalu. Rinciannya adalah 3 pemain putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol, serta 1 pemain putra, Mauro Zylstra. Perkembangan terakhir menunjukkan ke-4 pemain ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan telah dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Yang terbaru, Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi ke-4 pemain tersebut sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat Presiden, Surpres, kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri ini sudah ada di DPR, kata Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Meski berkas naturalisasi sudah berada di DPR RI, proses selanjutnya belum dapat dilanjutkan karena para anggota Dewan sedang dalam masa reses. Kemungkinan besar, Komisi X dan Tadabala baru akan melakukan rapat kerja untuk membahas pemberian persetujuan alih warga negara Zylstra dan pemain lainnya pada Agustus nanti. Cuma kan DPR-nya sedang reses, jadi nanti di proses bulan Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Kita tunggu, ungkap Erick optimistis. Sebagai informasi, ketiga pemain putri diproyeksikan untuk memperkuat skuad senior Timnas Putri Indonesia. Sementara itu, Mauro Zylstra diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U33, menambah kekuatan dan potensi tim Garuda Muda di kancah internasional. Di sisi lain, calon penyerang naturalisasi Timnas Indonesia membawa klubnya FC Utrecht melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2025 sampai 2026. Pemain tersebut ialah Miliano Jonathans. Miliano Jonathan Santer diisukan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Beberapa waktu lalu, media Belanda Voetbal Premier mengabarkan bahwa PSSI melakukan pendekatan dengan penyerang sayap 21 tahun itu. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan Timnas, menurut sumber kepada Voetbal Premier. Tulis Voetbal Premier. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Sementara itu, baru saja Miliano Jonathans turut membawa FC Utrecht melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa dengan mengalahkan wakil Moldova FC Sheriff Tiraspol. FC Utrecht menang dengan skor 4-1 atas FC Sheriff di Kendang, Stadion Galgenwaard, Kamis, 31 Juli 2025. Tim Miliano Jonathans menang agregat 7-1. Pada laga Kamis itu, Miliano Jonathans dipasang sebagai starter di posisi penyerang sayap kanan,
Akan tetapi, Miliano Jonathans tidak mencetak gol. Ia diganti pada menit ke-62 oleh Adrian Blake. 4 gol FC Utrecht dicetak oleh Victor Jensen, 27, Sibe Hormans, 46, Nick Viergever, 56, dan Sufyan El Karouani, 99. Selanjutnya di putaran ketiga, FC Utrecht akan melawan wakil Swiss Servette. Pertandingan akan digelar dalam 2 leg pada 7 dan 14 Agustus 2025. Sementara itu, jika nantinya Miliano Jonathans benar menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka akan menambah kekuatan lini depan Garuda. Apalagi lini depan Timnas Indonesia sedang rapuh karena cederanya oleh Romeni. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Bagaimana guys menurut kalian setelah mendengar berita ini bahwa Indonesia akan segera diperkuat striker-striker top kelas Eropa? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Misi ganda yang bikin gempar. Kevin Dix siap membelah langit Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach sambil memikul harapan 270 juta rakyat Indonesia demi tiket bersejarah ke Piala Dunia 2026. Aksi sang bintang naturalisasi ini disebut jadi senjata rahasia Garuda untuk mengguncang Asia dan menembus panggung sepak bola tertinggi dunia. Benarkah mimpi gila ini akan jadi kenyataan? Saksikan perjalanan penuh drama yang siap membuat lawan gemetar ketakutan. BK Timnas Indonesia, Kevin Dix, ungkap mimpi besarnya. Dia punya 2 misi yang siap diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pertama, Kevin Dix ingin bersinar bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Tak hanya itu, dia juga punya mimpi besar mengukir sejarah bersama Timnas Indonesia dengan loloskan tim itu ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix mencurahkan ambisinya ke Borussia Mönchengladbach. Kevin menegaskan ingin mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix merupakan rekrutan anyar Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 28 tahun itu diikat kontrak klub Jerman setelah berpisah dengan FC Copenhagen. Di klub barunya, Kevin berbicara banyak hal, termasuk ambisinya bersama Timnas Indonesia. Dia belak-belakan ingin mengantar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seluruh negeri mendukung kami, sungguh impian untuk meraihnya, kata Kevin Dix, dilansir dari Bild, Kamis, 31 Juli 2025. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk putaran 4 kualifikasi setelah finish di urutan 4 putaran ketiga. Di putaran 4, skuad Garuda akan bertemu dengan Arab Saudi dan Irak yang berada di grup B. Sementara itu, grup A dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran 4 akan dimulai pada Oktober. Terbongkar di depan publik, Erick Thohir akhirnya beberkan alasan mengejutkan kenapa Piala Kemerdekaan 2025 digelar jauh di Sumatera Utara. Keputusan berani ini disebut bakal mengguncang peta sepak bola nasional dan membakar semangat masyarakat Sumatera demi menyulut api persatuan di tengah euforia kemerdekaan. Benarkah ada misi rahasia di balik lokasi yang tak diduga ini? Saksikan bocoran lengkapnya. Sebelum semua orang tahu, penyebab Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Sumatera Utara menarik diulas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun bongkar penyebabnya. Diketahui, PSSI akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara. Timnas Indonesia U17 bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi 2 negara yang sudah terkonfirmasi ambil bagian, yakni Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U19. Erick menyampaikan, Sumatera Utara sengaja dipilih sebagai lokasi Piala Kemerdekaan 2025, sebab sudah cukup lama Pulau Sumatera, khususnya bagian utara, tidak menggelar pertandingan tim nasional. Selain itu, Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara yang baru selesai pembangunan. Selain Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17,
Sebenarnya Erik ingin ada negara dari Amerika Latin. Timnas Indonesia U17 sudah hampir sebulan melakukan pemusatan latihan, harus diberi uji coba. Kami juga apresiasi tentu stadion-stadion yang diperbaiki oleh pemerintah, kata Erik dalam konferensi pers di Jakarta Kamis, 31 Juli 2025. Stadion-stadion itu harus dimanfaatkan. Kita jangan terlalu Jawa sentris. Di Sumatera Utara kebetulan bekas pon makannya kita coba membuat turnamen Piala Kemerdekaan. Lanjutnya, sejauh ini sudah ada 2 negara yang terkonfirmasi ikut yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Kami sebenarnya incar Amerika Latin, tapi jaraknya jauh sekali, tutur Erik Thohir. Sementara itu, Erik menjelaskan PSSI masih mencari satu opsi negara lain sehingga turnamen akan diikuti dengan 4 tim. Kemungkinan satu negara lainnya yang berjarak tidak jauh dari Indonesia. Adapun, ajang tersebut dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025. Ajang tersebut akan digelar terpusat di Qatar pada November 2025. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Tak pelak, PSSI mengincar negara dari Amerika Latin untuk ambil bagian di Piala Kemerdekaan 2025, mengingat segrup dengan Brasil.